Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semoga? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Bapak Dahlan di sini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, lanjut ke pembahasan kali ini. Kita akan membahas puasa Ramadan part 3. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh dengan sengaja. 2. Muntah. 3. Hilang akal. 4. Haid dan nifas ketika berpuasa bagi wanita. Yang kelima adalah murtad. Jadi, apakah makan dan minum membatalkan puasa? Jadi, ketika kalian makan dan minum belum sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka puasa tidak akan diterima. Tidak hanya itu saja, kalian memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh dengan sengaja, maka puasa kalian tidak diterima. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita sengaja muntah? Jadi, ketika kita sengaja muntah, maka hukumnya kita harus mengqadha dalam kurung mengganti puasa yang kita lakukan di lain hari. Sehingga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Siapa yang terpaksa muntah dalam kurung tidak sengaja ketika dia berpuasa, maka dia tidak wajib qadha. Dan apabila dia menyengajakan muntah, maka dia wajib mengqadha. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud hilang akal? Hilang akal adalah tidak dapat berpikir lagi atau gila. Jadi apabila kita sudah tidak berpikir, maka kalian tidak wajib untuk berpuasa. Contoh hilang akal, gila, pingsan, mabuk dan sebagainya dapat membatalkan puasanya. Yang keempat, apa itu haid dan nifas? Haid adalah suatu darah yang keluar dari perempuan, maka dia tidak harus berpuasa. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan, maka itu juga tergolong tidak harus berpuasa. Dan yang terakhir adalah murtad. Apa yang kamu ketahui tentang murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika kalian keluar dari agama Islam, maka kalian tidak wajib lagi berpuasa. Nah, kita lanjut ya nak ke materi selanjutnya. Dan adapun orang-orang yang boleh berbuka puasa. 1. Berpergian jauh. 2. Orang sakit. 3. Wanita hamil atau menyusui. 4. Orang tua pikun baik laki-laki ataupun perempuan. 5. Pekerja berat. Apakah kita boleh berbuka puasa saat berpergian jauh? Tentu saja boleh ketika kita berpergian jauh dengan jarak tempuh 80,64 km dengan tujuan atau kepentingan yang baik dalam kurung bukan maksiat, seperti pergi ke sekolah, pergi ke pondok pesantren, mencari nafkah dan sebagainya, boleh berbuka puasa. Dan yang kedua, bolehkah kita berbuka puasa saat sakit? Boleh saja apabila saat berbuka tidak kuat atau menambah sakit, akan tetapi jika sakitnya tidak berat dan masih mampu berpuasa, lebih baik berpuasa. Dan yang ketiga, apa boleh tidak berpuasa untuk wanita hamil atau menyusui? Boleh. Jika mereka takut dirinya sengsara atau sakit, boleh tidak berpuasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir berpergian jauh, dan keringanan mengerjakan separuh sholat, juga memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang hamil dan menyusui. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Dan yang keempat, bagaimana hukumnya jika orang pikun laki-laki atau perempuan berpuasa? Tentu saja boleh tidak berpuasa untuk orang tua yang sudah lanjut usia atau ingatannya kurang normal atau sering lupa dalam kurung pikun, boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir, apa boleh orang yang pekerja berat boleh tidak berpuasa? Tentu saja boleh, karena seorang yang bekerja berat memiliki uzur atau alasan seperti pada pertambangan. Setelah kita tahu bahwa beberapa yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan, kita lanjutkan kepada cara mengganti puasa. Cara mengganti puasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengqadha dan yang kedua dengan cara membayar fidyah. Apa yang dimaksud dengan mengqadha? Qadha puasa yaitu mengganti atau mengerjakan puasa sesuai hari yang ditinggalkan pada hari lain di luar bulan Ramadan. Apa itu membayar fidyah? Membayar fidyah artinya memberikan makanan pokok dalam kurung beras atau berupa uang seharga makanan pokok kepada orang fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan bagi orang tua, pikun atau orang sakit yang lama tidak kunjung sembuh sampai bulan Ramadan berikutnya. Setelah kita mengetahui cara mengganti puasa, yuk kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu macam-macam puasa. Sebelum kita harus mengetahui bahwa puasa merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendidik kaum muslim agar benar-benar menjadi muslim yang sejahtera. Dan pembagian puasa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang 1, puasa wajib, 2, puasa sunnah, 3, puasa makruh, dan 4, puasa haram. Dan ada pun penjelasannya sebagai berikut. Apa sih yang kamu ketahui dengan puasa wajib? Puasa wajib ialah puasa yang diwajibkan dikerjakan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk berpuasa. Jika tidak berpuasa maka dia berdosa, dan jika dia berpuasa maka akan mendapatkan pahala dan puasanya. Dan puasa wajib terbagi menjadi 3, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa najar. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah artinya puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan yang tergolong puasa sunnah adalah sebagai berikut: 1, puasa Syawal, 2, puasa Arafah, 3, puasa Asyura, 4, Senin dan Kamis, 5, puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa Ayyamul Bid. Apa yang kamu ketahui dengan puasa makruh? Puasa makruh artinya puasa yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala, malahan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk puasa makruh adalah menghususkan puasa pada hari Jumat tanpa sebab qada dan nazar. Dan yang terakhir, apa yang kamu ketahui dengan puasa haram? Puasa haram artinya puasa jika dikerjakan berdosa. Berikut ini adalah puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa pada hari raya Idul Adha, puasa pada hari tasyrik.
yaitu pada 3 hari sesudah Hari Raya Idul Adha. Puasa sepanjang masa. Mungkin sekian dari Bapak hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.